Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang bos mafia bernama Saud yang sedang mengunjungi salah satu daerah strategis yang cocok untuk bisnis barunya, yang mana dalam pertemuan itu ada beberapa orang yang memiliki pengaruh besar seperti kepala daerah, anggota DPR, ketua ormas, termasuk perwakilan dari pihak koperasi simpan pinjam. 今天人这么齐了吗？好啊，最适合做旅游区了。上到那边盖2个酒店，那里面当然要有赌场了，交给我了，好吗？ Ujub, ria, takabur, sum'ah, dan sebagainya sekilas tercermin dari sikap bos Saud ini, di mana harta dan kekuasaan membuat beliau tinggi hati, bahkan sekelas kepala daerah sekalipun berani untuk dia kerdilkan dengan perilaku tidak pantas dan di luar norma-norma etika kesopanan. 本来是要特意提醒你，不过你放心，我抓住他了。 Dengan ambisi yang tinggi, bos Saud berencana untuk mengakuisisi daerah ini dan membuat tunduk para petinggi pemerintahan di sana. Salah satunya adalah bapak anggota DPR yang iya-iya saja dengan semua instruksi. Bukti bahwa dia sudah mendapatkan amplop tebal dari bos Saud. Berbeda dengan pemimpin daerah yang lain, mereka cukup tenang menghadapi sikap jumawa dan sewenang-wenang bos Saud. Saking ingin menunjukkan power dan kekuasaannya, bos Saud dengan congkaknya menumpahkan air ke kepala seorang ketua ormas di sana. Dirasa sudah keterlaluan, si ketua ormas pun langsung bangkit dari tempat duduknya. Tapi tiba-tiba, 我当然不信了，一枪打爆你的头啊！ 没事没事没事，来擦掉擦掉。 melihat kejadian barusan, si anggota dewan pun segera membujuk Pak Kepala Daerah untuk menyetujui semua proposal yang diajukan oleh bos Saud. Namun, sebagai orang terhormat dan punya martabat, Kepala Daerah menolak pengajuan bos Saud secara sopan dan halus, sehingga bos Saud yang tidak bisa menerima penolakan pun langsung menurunkan beberapa anak buahnya dan... Ya, tidak hanya bos Saud saja yang membawa preman, si kepala daerah pun sudah membawa seorang ahli bela diri yang berjuluk Satria Bergitar, sehingga... Melihat semua anak buahnya tumbang oleh satu orang, bos Saud pun akhirnya memanggil tangan kanannya bernama Kim, di mana ia dikenal sangat tangguh dan punya kemampuan bela diri tingkat tinggi, dan inilah yang terjadi. Selesai mengalahkan Satria Bergitar dan semua ahli bela diri yang ada, Kim pun membasuh bangetnya menggunakan infused water, di mana sikap santai dan kalemnya sontak membuat yang lain menjadi ketar-ketir dan tak ada yang berani maju lagi. Meski semua jagoannya sudah menyerah, Pak Kepala Daerah tetap pada pendiriannya untuk tidak mau bekerja sama dengan bos Saud, sehingga tak ada pilihan lain, bos Saud pun terpaksa melakukan hal seperti ini. 是我们的，不可以给外人的。村长，村长。 Tak hanya itu saja, bos Saud kemudian memanfaatkan sidik jari jenazah untuk surat pernyataan izin usahanya, yang tak berapa lama terdengar suara yang berasal dari dalam, sehingga Kim disuruh untuk segera memeriksanya. Ternyata itu hanyalah seekor kucing yang sedang mencari makan dan tak ada sesuatu yang mencurigakan. Setelah semua penghalang sudah ditumbangkan, kini bos Saud resmi mendirikan kerajaan bisnisnya di wilayah ini. 1、2、3，搞定了，收工了。是。 15 tahun kemudian kita akan diperkenalkan kepada seorang pemuda bernama Suan. Ini cucu ngiknya. Terlihat ia tampak sangat tangguh dan memiliki gaya bertarung yang cukup lumayan. 再说。 Tanpa diduga, Kim rupanya menyaksikan aksi Suan barusan, sehingga tanpa ragu, Kim yang terkesan pun langsung merekrut dan menjadikan Suan sebagai tangan kanannya. 叫什么名字？苏啊， Di saat yang sama di tempat lain, bos Saud yang kini namanya sudah tersohor pun kedatangan tamu agung yang merupakan mitra bisnisnya dari luar negeri, di mana perilaku seenak jidat dan sewenang-wenang pun ditunjukkan oleh si mitra saat ia tertarik dengan salah satu pelayan wanita dan langsung membawanya tanpa si wanita mampu melakukan penolakan. Beralih pada Kim dan Suan yang sedang melakukan suatu pekerjaan, yaitu menemui seorang pengusaha yang merupakan rival bisnis bos Saud dengan membawa sebuah koper yang isinya... Ya, itu adalah seorang wanita yang tiada lain adalah selingkuhan dari si pengusaha, yang tentu saja hal ini membuatnya malu di depan semua orang. Tak lama, muncullah bos Saud yang datang bermaksud mengambil alih wilayah ini, yang karena si pengusaha bersikeras menolak, maka inilah yang terjadi. 抓住他，拿回手机，快走，别跑，别跑！
Suan datang tepat waktu ketika Kim sedang butuh bantuan, di mana mereka berdua akhirnya melakukan kolaborasi untuk pertama kalinya dan entah siapa pengusaha ini, Suan tampak sangat membenci dan berambisi untuk menghabisi nyawanya. Bahkan himbauan dari Kim pun tak dihiraukan, yang pada akhirnya mereka berdua harus digelandang ke kantor polisi. Disinilah kita akan melihat kekuatan uang yang sesungguhnya, yang sangat dahsyat ketika mereka berdua lolos dari jerat hukum dan langsung dibebaskan di hari yang sama, di mana Kim mulai menyadari ada sesuatu yang sedang Suan sembunyikan, yang ternyata ya, Suan ternyata terluka akibat perkelahian tadi, di mana Kim segera membawanya kepada seseorang yang ahli dalam mengobati bernama Yuli, yang tiada lain adalah istrinya sendiri. 进来吧。 大哥，怎么了？哇，你搞什么？伤这么重？ Yang menarik adalah Suan menolak disuntik pereda nyeri dengan alasan ingin merasakan rasa sakitnya seorang diri, yang hal ini tentu saja membuat semua orang di sana geleng kepala dan tidak habis pikir dibuatnya. Beberapa hari kemudian, Kim untuk pertama kalinya membawa Suan ke hadapan Bos Saud untuk diperkenalkan sebagai tangan kanan barunya, di mana Suan tampak menyimpan tatapan mendalam kepada Bos Saud. Entah apa yang ada di dalam isi hati dan pikirannya, Suan sangat pandai menyimpan rahasia, termasuk menyimpan dana milik rakyat jelata. Berlokasi di kapal pesiar mewah, Bos Saud hendak membagikan uang hasil bisnis haramnya. Ia akan memberikan separuh dari keuntungan andai kata ada salah satu dari anak buahnya yang mau melakukan tugas khusus, di mana saat sebagian besar anak buahnya terdiam, Suan dengan lantang memotong pembicaraan dan mengaku sanggup menjalankan tugas tersebut. 我去。你叫什么名字？苏啊。 Atas keputusan Suan yang sepihak itu, Kim pun agak sedikit kesal dan marah terhadap Suan yang dianggap telah bertindak gegabah di luar perintah, sehingga terjadilah sedikit konflik di antara mereka berdua, tapi itu tidak berlangsung lama. 你要是怕了。 Berlokasi di lingkungan yang sangat berbahaya, Suan dan Kim pun akan menjalankan tugas yang dimaksud Bos Saud, yaitu merebut barang terlarang dari kelompok preman lokal setempat dan di saat yang sama di luar, Kim berhasil mengambil alih truk berisi barang terlarangnya, di mana Suan yang bertaruh seorang diri pun akhirnya terluka cukup parah, yang tepat saat Suan akan dihabisi, tiba-tiba atas keberhasilan misi ini, Bos Saud merasa sangat senang dan berencana memberikan sebagian bisnisnya untuk dikelola oleh Kim, yang sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan itu semua. Namun ia tak berani melakukan penolakan dan tetap menerima keinginan sang majikan. Sepulangnya ke rumah, Kim mendapat kabar gembira terkait kehamilan istri tercinta yang langsung dirayakan dengan makan pepes belut bersama. Yang tak hanya itu saja, Kim kembali mendapat hadiah berharga dari sang tangan kanan, yaitu Suan, berupa kalung pemberian mendiang ayahnya, karena Suan sudah menganggap Kim sebagai saudara kandungnya sendiri. Di keheningan malam saat sedang sendirian, Suan terlihat sedang melakukan hobinya, yaitu mengukir sebuah patung yang memang sudah jadi kebiasaannya sejak lama, di mana keesokan harinya di kantor polisi, ada seorang komandan polisi bernama, kita panggil saja si komandan, yang bermaksud melakukan misi penggerbekan terhadap para kriminal yang akan melakukan transaksi terlarang. Rupanya para kriminal yang dimaksud adalah Bos Saud dan kelompok mafia asal Meksiko yang sedang melakukan transaksi barang terlarang dengan harga nilai jual tinggi, yang belum juga transaksi selesai dilakukan, komandan dan pasukan keburu datang, dan inilah yang terjadi. Polisi berhasil menumbangkan kelompok mafia asal Meksiko, sementara untuk Bos Saud, ia berhasil selamat dan kabur melalui jalan belakang. Namun saat akan melarikan diri lebih jauh, Kim tiba-tiba menodongkan pistolnya ke arah Bos Saud, karena ternyata selama ini Kim adalah seorang polisi yang ditugaskan untuk menjadi mata-mata.
忍不住了。 Dan sungguh sangat di luar dugaan, ketika Kim masih menodongkan pistolnya, Swan tiba-tiba saja mengangkat pistol dan menembak Kim hingga jatuh ke dalam sungai. Setelah Kim tewas, Swan menjadi kandidat terpilih untuk menggantikannya. Bertempat di atas perahu yang sedang melaju, Bos Saud mencoba mengulik asal-usul sanad keturunannya agar tidak terjadi lagi pengkhianatan. Namun, hal mengejutkan pun terjadi ketika Swan mencekik supir perahu dari belakang yang mengakibatkan mereka terlempar ke pinggir sungai. Kejutan masih belum berakhir. Kim ternyata masih hidup tanpa mendapat luka tembak sedikit pun, karena sebenarnya pada waktu kejadian Swan sengaja menembak ke arah kalung pemberian mendiang ayahnya yang terbuat dari bahan besi yang kuat, sehingga ini membuktikan jika Swan memang tidak ada niatan untuk mencelakai Kim. Tak lama, Kim mendapat pesan dari Swan yang memberitahu lokasinya sekarang dan meminta Kim datang ke sana untuk menyaksikan secara langsung kematian seorang Bos Saud. Bertempat di dalam sebuah kapal, nyawa Bos Saud benar-benar di ujung tanduk ketika Kim berniat membalas dendam. Saat Bos Saud bertanya, "Wahai anak muda, siapakah engkau sebenarnya?" Swan pun menjawab, "Aku adalah seorang TikToker terkenal yang suka joget-joget. Namun selain itu, aku juga adalah putra kandung dari seorang kepala daerah yang sudah kau bunuh. Dan kini, aku berniat membalas dendam atas kematian bapakku, Nyahosia." 我会让你用同样的方式去见他。 Sekarang sudah jelas siapa sosok Swan sebenarnya. Ia ternyata adalah anak dari bapak kepala daerah yang 15 tahun lalu dibunuh oleh Bos Saud. Suara kucing yang terdengar saat itu sebenarnya adalah suara Swan kecil yang nyaris ketahuan. Namun berkat Kim yang masih punya hati nurani, nyawa Swan kecil pun berhasil diselamatkan hingga tumbuh menjadi pemuda tangguh seperti sekarang. 苏泰，苏万，哦， Tak akan langsung dibunuh karena itu terlalu cepat dan enak sekali. Swan pun menyayat tendon kaki Bos Saud yang rasanya sakit. Sungguh tidak terbayangkan. Di mana Kim akhirnya muncul dan berhasil mencegah Swan melanjutkan aksi main hakimnya sendiri. Setelah sempat terjadi sedikit ketegangan, Swan akhirnya berhasil dibuat mengerti bahwa balas dendam itu tidak baik dan justru akan membuatnya semakin merasa terpuruk. Sesuai SOP, Kim pun menghubungi si komandan agar datang dan prosesi Bos sesuai aturan hukum. Yang tak berapa lama, si komandan pun akhirnya datang, tapi tiba-tiba... Sungguh tak diduga ternyata si komandan adalah komplotan Bos Saud yang selama ini berperan sebagai backingannya. Aksi penggerbekan terhadap kartel Meksiko tadi siang rupanya adalah bagian dari rencana Bos Saud dan komandan untuk bisa mendapatkan barang terlarangnya secara cuma-cuma. Sementara untuk Kim yang ditugaskan menjadi mata-mata selama 15 tahun lebih, itu juga adalah rencana si komandan yang sengaja menempatkan Kim di sana untuk melindungi sekaligus menjaga informasi seluruh kejahatan Bos Saud tetap terjaga. Kini posisi menjadi berbalik. Kim dan Swan pun diikat pada kapal dan dibiarkan terbakar hidup-hidup di dalam sana. Dua jam kemudian, seorang warga pun mendapati dua pria terkapar di depan rumahnya yang tiada lain adalah Kim dan Swan yang berhasil selamat dari kebakaran. Di mana si warga langsung membawa mereka berdua ke rumah sakit agar mendapat penanganan yang lebih intensif. Kim dinyatakan tewas akibat mengalami luka bakar serius di sekujur tubuhnya, sementara Swan berhasil selamat namun dengan kondisi wajah yang sudah rusak akibat terbakar, sehingga dokter bedah pun mengambil keputusan darurat dengan akan memindahkan wajah Kim ke wajahnya si Swan, sehingga Kim yang akan kita lihat nanti adalah sosok Swan yang sudah berganti wajah. 你肌肉萎缩得很严重，把他的脸换给你。 1 bulan berlalu, Swan yang kini berwajah Kim pun akhirnya siuman dari koma, di mana Bos Saud sendiri diketahui sedang mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang baru guna memperluas jangkauan dan wilayah kekuasaannya. Tak ingin merenung terlalu lama dalam keterpurukan, Swan pun langsung berlatih untuk mengasah kemampuan fisiknya. Di mana pada saat yang sama, Yuli, istri mendiang Kim pun didatangi oleh si komandan yang berniat jahat kepadanya. Tetapi...
Ya, Suan datang tepat waktu dengan langsung menembak satu persatu kaki si komandan. Dikira itu adalah Kim, anak buahnya yang bisa untuk dirayu. Si komandan sudah salah besar karena Suan tidak pernah ragu-ragu dalam setiap mengambil keputusan. 这个我可以证明你卧底的身份，你符合这招。 Setelah menghabisi si komandan, Suan pun mengajak Yuli ngobrol di pinggir sungai. Ia dengan jujur berkata bahwa dirinya bukan Kim, melainkan Suan. Kim tewas akibat kebakaran, dan kini Suan meminta izin Yuli untuk membalas dendam kematian Kim suaminya yang juga sudah ia anggap sebagai saudara sendiri. Tepat di hari acara pengukuhannya sebagai calon kepala daerah yang baru, Bos Saud pun dikejutkan oleh kemunculan sosok yang ia kira sudah mati dalam kebakaran. Tanpa mengetahui itu adalah Suan, Bos Saud pun langsung pergi ke salah satu kediaman mewahnya untuk menyambut kedatangan Suan yang berniat untuk membalas dendam. Setibanya Suan di lokasi, Bos Saud yang pengecut pun langsung kabur ke lantai atas dan menyerahkan semua urusan kepada para pasukan yang jika mereka mengira Suan akan takut kalah jumlah dan senjata tajam, mereka sudah salah besar karena selesai dengan para kroco-kroco, Suan pun naik ke lantai 2 dan harus menghadapi ajudan si Bos Saud yang pandai memainkan pedang, di mana Suan yang punya tekad lebih kuat pun mampu mengimbangi kemampuan si ajudan, dan inilah yang terjadi. Setelah berhasil menghabisi si ajudan, kini saatnya Suan akan menghadapi Bos Saud yang tiba-tiba saja muncul dari belakang. Kedua kaki Suan pun ditembak hingga ia terkapar. Yang tepat saat Bos Saud mendekatinya, tiba-tiba ya, Suan berhasil menikam perut Bos Saud menggunakan pisau, tapi tidak cukup dalam untuk menghabisi nyawanya. Di mana saat Suan bangkit dan berniat mendekatinya, Bos Saud langsung menembaknya hingga Suan tewas untuk selamanya. Loh, kok? Di saat yang sama, Yuli akhirnya melahirkan anak pertamanya tanpa didampingi oleh sosok Kim sang suami. Di mana saat Yuli akan pulang bersama sang bayi, secara kebetulan ia satu lip dengan Bos Saud yang baru saja selesai mendapat perawatan akibat luka tikaman. Tanpa mengetahui jika yang ada di sampingnya adalah istri si Kim, Bos Saud dan anak buahnya pun membicarakan tentang keberhasilan mereka menghabisi nyawa si Suan. Sehingga mendengar Suan telah gagal membalas dendam, Yulik pun melakukan sesuatu yang tidak biasa dilakukan oleh ibu-ibu yang baru selesai persalinan, yaitu ya, bukan oleh sosok jago gelut seperti Kim dan Suan, Bos Saud justru mati di tangan seorang ibu yang belum selesai nifas, di mana ini merupakan sebuah takdir yang pastinya tidak akan bisa dihindari. Tamat ending yang cukup memuaskan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah ada masa di mana Anda hanya perlu diam dan memperhatikan apa yang mereka perbuat, meskipun itu sangat menyakitkan, karena membalas dengan cara yang sama hanya akan membuat Anda sama seperti mereka. Saya John, mewakili jajaran direksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, kentang goreng Alabama.